Shalom. Selamat sore, jumpa lagi dengan Kak Melda dan Kak Gagas. Ya, halo. Kami berdua sehat, kami berdua berharap kalian di rumah juga tetap sehat. Adik-adik, sore hari ini kita juga akan belajar tentang bagaimana belas kasihan. Yesus punya belas kasihan yang luar biasa untuk kamu dan saya dan kami berdua. Sebelum itu, yuk seperti biasa kita akan menyanyi, kita akan menari bersama-sama, bakar semangat kita Kak. Iya, Oke. Ya adik-adik, kasih Yesus manis dan indah. Oke? Yuk ikutin gerakan Kak Melda ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terpilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus Kak Gagas. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Katakan amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Oh oh oh, sungguh indah. Oh oh oh, sungguh indah. Kak Gagas, kasih Yesus sungguh manis dan indah untuk kamu dan untuk saya, untuk kita semua. Yuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan membuat kita menjadi anak-anak yang manis di hadapan Bapa. Sebelumnya kita sama-sama berdoa ya. Mari sama-sama berdoa, siapkan hatimu, juga siapkan, oh ya, posisimu juga ya. Yuk duduk yang manis ya. Nanti melakukan kegiatan yang lainnya setelah Kids Corner berakhir. Yuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Untuk kami bisa belajar bersama-sama mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari buka di dalam Alkitabmu Markus 8 ya. Oke, perjanjian baru Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Kisah Rasul, Roma, Korintus. Adik-adik sudah harus mulai ya belajar membuka Alkitabmu. Pelan-pelan dibantu oleh orang tua kalau yang belum bisa baca ya. Markus 8 ayat 1 dan 2. Kamelda akan membacakan untuk kalian. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan." Ya, adik-adik, waktu banyak orang mengikuti Tuhan Yesus, ada yang mau mendapatkan mukjizat, ada yang mau melihat wajah Tuhan Yesus itu seperti apa, ada yang mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan
Ada banyak orang datang dengan tujuan yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kenapa? Karena sudah 3 hari loh mereka nggak pulang ke rumah. Mereka ikut berjalan, mereka pergi ke daerah dekat Danau Galilea, duduk di bukit. Mereka pergi ke lembah, belajar tentang firman Tuhan. Walaupun ya ada yang datang juga tidak belajar firman Tuhan, cuman pengen tahu bener nggak sih Yesus itu bisa melakukan mukjizat. Nah, apapun tujuan mereka, apapun keinginan mereka saat ikut Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Karena Tuhan Yesus lihat mulai ada yang kelaparan, mulai ada yang haus, mulai ada yang pegang perut karena ini perutnya udah sakit ya. Adik-adik, firman Tuhan katakan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Cerita selanjutnya ini adalah cerita tentang Yesus memberi makan 4.000 orang. Wow, banyak banget 4.000. Itu pasti jumlah yang sangat-sangat luar biasa. Nah, Yesus tergerak hatinya dan dia juga meminta murid-murid bertanya siapa yang punya makanan di sana. Dan ada yang memberi adik-adik. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus memiliki belas kasihan, di situ selalu terjadi mukjizat. Di situ selalu terjadi keajaiban untuk orang-orang di sekitar Tuhan Yesus. Luar biasa ya Tuhan Yesus selalu punya belas kasihan. Nah, Kak Melda juga mau ajak kalian membuka Alkitab kalian. Yuk maju sebentar sedikit di dalam Matius 14 ayat 14 ya. Matius 14 ayat 14 dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Satu ayat lagi, kita buka di dalam Lukas ayat 7, Lukas 7 ayat 13 ya. Lukas 7 ayat 13, yuk sama-sama cepet yuk berlomba yuk. Lukas 7 ayat 13. Kamelda akan baca untuk kita semua. Oh, sebentar ya. Oke, dengarkan adik-adik. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Adik-adik, setiap kali Tuhan Yesus melihat orang yang susah, orang yang lapar, orang yang sakit, orang yang berduka karena saudaranya meninggal, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan itu apa? Belas kasihan adalah sikap kita mau menolong seseorang tanpa ingin bantuan kita itu dikembalikan atau pengen bantuan kita dibalas. Nah, belas kasihan itu tidak seperti itu. Tapi belas kasihan timbul dari rasa ingin menolong yang tulus. Adik-adik, kalau Tuhan kita saja menolong seseorang, menolong banyak orang dengan hati yang penuh belas kasihan, harusnya kamu dan saya juga punya belas kasihan setiap kali ketemu orang yang sedang berkesusahan. Sore hari ini Kamelda mau mengajak kalian, yuk mulailah memiliki belas kasihan. Mulai dari mana? Mulai dari rumah. Ketika adikmu, ketika kakakmu memiliki kesusahan, kamu menghiburnya, kamu punya belas kasihan. Nanti kalau kita sudah bisa kembali beraktivitas di luar rumah, di jalanan, dimanapun, di tempat kita berlibur, kita pulang kampung, kita pergi mungkin keluar kota, luar pulau, luar negeri, kita akan ketemu dengan orang-orang yang mengalami kesusahan. Mari menghibur mereka dengan belas kasih. Ketika mereka nggak punya makanan, kita memberi dengan belas kasih. Ketika mereka membutuhkan mungkin uang kita memberi dengan belas kasih. Seperti Yesus yang selalu melakukan mukjizatnya, mari kamu dan saya bisa melakukan mukjizat. Bagaimana caranya? Ketika orang lain terbantu, disitulah mukjizat atau keajaiban untuk orang itu.
Karena Tuhan yang menyuruh kita, karena Tuhan ingin kita sempurna seperti Bapa dan serupa seperti Tuhan Yesus. Adik-adik, yuk sore hari ini kita serahkan hati kita supaya belas kasihan Tuhan ada di hati kita, memenuhi hati kita, dan kita bisa bagi ke seluruh dunia, ke setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau seperti Engkau, punya belas kasih. Kami mau menolong orang tanpa mengharapkan balasan. Kami mau menolong orang tanpa mengingini pujian. Karena kami tahu ketika kami menaruh belas kasihan, kami bisa menjadi keajaiban untuk orang-orang yang susah. Ketika kami memiliki belas kasihan, kami bisa menjadi mukjizat di tengah-tengah orang yang mengalami kesusahan. Kami bersyukur sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Wah, Kamelda, ini banyak banget gelas-gelasnya. Ada juga air di situ. Iya. Wah, kayaknya ada apa sih nih, Kamelda? Aku mau mengajak adik-adik dan Kak Gagas bereksperimen hal yang sederhana di rumah. Wah. Ya, adik-adik semangat ya, kita mau bikin eksperimen. Tentu masih dengan bahan-bahan yang bisa kalian dapatkan, Kak Gagas dapatkan dan aku dapatkan di rumah, bisa lihat di kulkas. Jadi Kak Gagas aku udah siapkan, ini ada air dingin ya, aku ambil dari lemari es, terus iya dingin ya, lihat ada embunnya. Dan ini air hangat, Ya, ada uap-uapnya. ada uapnya, dan ini air biasa saja suhunya, suhu normal. Nah kita mau melihat bagaimana kalau kita mencampur air di dalam 2 gelas yang berbeda, terus kita kasih pewarna, terus kalau dengan air yang biasa, suhunya normal itu seperti apa percampuran warnanya, warnanya. oke ya. Oke. Kak Gagas kita akan coba di air yang biasa ya, ini Kamelda biasa. udah isi. Nah Kak Gagas, oke, karena ini dekat aku bisa ini ya, aku tuang satu lagi gelasnya dengan air yang suhunya biasa ya adik-adik, bisa kalian ambil dari keran. wah harus penuh berarti ya? Ya, Benar-benar pas boleh ya. Oke. Nah, terus kita boleh kasih pewarna. Ini deh. Hijau, biru. Nah, Wow. biru. Terus yang satunya lagi kuning. Kuning. Oke. Nah, Kamelda tadi lupa menjelaskan bahwa ada satu lagi. Ya, Kak Gagas boleh nggak aduk? Iya. Oh iya, ini Nah, Kamelda sudah menyiapkan ini plastik mika ya. plastik mika. Kalian bisa gunakan sebenarnya dari bahan-bahan bekas di rumah Kak. Kalau misalkan ada buku yang dijilid oleh orang tua sudah tidak terpakai, bisa pakai plastik mikanya. Nah, Kamelda mau mencoba untuk ya lihat ini Ya. menutupnya dengan mika. Oke. Lalu membaliknya ya. Tunggu ya. Hati-hati Kamelda. Oh, Oke. iya. Iya. Nah, Tumpah-tumpah dikit nggak apa-apa ya? Tumpah-tumpah dikit nggak apa-apa, tapi kita mau lihat ya sebenarnya ya. Bisa, Nah, Kamelda? bisa. Oke. Kita dekatkan ya. Iya. Nah, kita mau tarik. Nah, kita tarik nih. Tarik. Adik-adik perhatikan supaya gelas yang atas dengan bawah tuh sama-sama rata ya. Sama-sama saling menutupi. Kita lihat. Apa yang terjadi? Nah, warna biru itu tercampur dengan Kuning. warna kuning. Memang perlahan ya Kak ya. Mm-mm. Nah, kita lihat dulu. Iya. Mulai ya warna birunya turun ya Kak ya. Iya, mulai kelihatan. Oke, kita tinggalkan dulu. Nah, kita akan mencoba sekarang. Kak Gagas boleh isi ini Oh, iya. dengan yang sebelah sana dengan air hangat. Iya. Kamelda mengisi yang sebelah sini dengan air dingin. Oke. Hati-hati jangan sampai tumpah banget. Oke. Oke. Nah, sekarang boleh Kak Gagas ini taruh di sana Pas ya. Kita akan mencoba melihat ini warna merah Kak Gagas masukin ke yang hangat. Yang hangat. Iya. Yang hangat yang kiri. Oh iya. nanti Iya. ya.
Aku masukin ke yang dingin karena warna biru. Oke. Nah, Kak Gagas boleh aduk nggak? Boleh. Di warna, Di warna hati-hati ya, ya. merah aja dulu. Sudah. Bentar ya. Oke. Ini takutnya bercampur warna. Nah, kita akan mencoba meletakkan. Boleh Kak Gagas pindah ke sini, aku yang pindah ke sana. Oke. Meletakkan yang dingin di atas yang hangat ya. Yang dingin di atas yang hangat, apa yang akan terjadi? Ya. Itu udah kelihatan ya? Iya, udah mulai kelihatan yang bercampur. Nah, sebentar ya. Wah, ini hasilnya. Hati-hati. Oke. Kamera Bisa? salah wanginnya dia. Oke. Nah, pelan-pelan Kamelda akan cabut mikanya. Apa yang akan terjadi? Ayo, ayo, ayo. Nah, Wow, langsung ternyata menyatu. langsung menyatu Kak, gitu. Langsung gelap semua ya. Betul, karena yang dingin ada di atas. Oke, sekarang kita akan mencoba ya, apa yang terjadi kalau kita misalkan pasang yang dingin di bawah, yang hangat di atas. Iya, oke. Kak Gagas boleh? Ya, yang berarti yang hangat di sebelah kanan atau? Boleh, sini yang Ini ya? hangat, iya. Oke. Semoga cukup airnya. Iya. Iya, Pas. oke. Tinggal dikit. Ini Kak Gagas boleh nggak yang hijau ada di bawah? Yang hijau ada di bawah. Ya, yang hangat. Yang hangat ya. Ini nih, yang ini. Yang hijau kan? Oh iya. Oke. Oke. Ini ya, yang hijau ya. Yang hangat ya. Yang hangat hijau. Oke. Oh, banyak Oh, sekali. terlalu kebanyakan ya? Iya, nggak Oh, apa-apa. apa deh? Kuning nggak apa-apa. Oke, ini. Nah, kita akan mencoba. Kalau tadi kan yang dinginnya di Di atas, atas, terus iya. warnanya bercampur. Campur Nah, langsung. sekarang kita akan mencoba yang Panasnya hangatnya di di atas, atas. ya. Nah, Kak Gagas, Iya. kita akan mencoba yang sebaliknya ya, yang hangat ada di atas. Kalau tadi kan yang dingin kan ya. Aduh, Kak Meda jadi Ditekan ya. iya tekan. Iya. Tekan. Iya. Bisa? Kita balik. Tunggu ya. Langsung aja. 1, 2, 3. Iya. Nah, Untuk kesabaran untuk membaliknya. betul. Iya. Nah, langsung segini. Oke. Oh, berhasil. Oke, tinggal ditarik nih. Nah, Penasaran. ini bagian yang paling menegangkan Kak Gagas. Iya. Aku mau mengecek apakah sudah sama apa belum urutan ininya, Gelasnya ya. gelasnya. Tunggu ya. Bisa, Oke, aku tarik dari sini kayaknya. Gimana hasilnya ya? Oh, ternyata Nah, Tidak terlalu menyatu. tidak terlalu menyatu dan yang hijaunya itu tetap ada di atas, yang kuningnya juga tidak terlalu berpengaruh. Beda tadi yang sama yang ini. Ini sudah ya, bercampur banyak. bercampur banyak karena suhunya sama, normal, sama-sama normal. Sementara ini yang suhunya lebih dingin itu ada di atas, terus yang panas ada di bawah, langsung menyatu. Nah, kalau yang ini suhu yang panas itu ada di atas, yang dingin ada di bawah. Adik-adik, seru ya hari ini ya Iya, Kak Gagas seru ya. banget ya. Kamelda juga sedikit-sedikit takut Iya. karena mengulang beberapa kali untuk eksperimen ini. Nah, ini eksperimen yang sederhana yang bisa kamu dan saya lakukan, kami lakukan bersama-sama dengan keluarga dan tentu dengan
bahan-bahan yang sederhana. sederhana. Adik-adik terima kasih sudah bereksperimen dengan kami. Kak Gagas terima kasih juga ya. Terima kasih juga Kak Melda. Sama-sama, kita jumpa sesaat lagi. Nah Kak Gagas, seperti halnya Yesus punya belas kasih dan setiap kali Yesus memberikan belas kasih kepada orang-orang di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya tuh jadi bahagia. Terus ada yang dapat mukjizat kesehatan, kita tadi sudah belajar ya, waktu Yesus melihat wanita yang pendarahan 12 tahun, itu disembuhkan karena belas kasih Yesus. Yang buta juga disembuhkan karena belas kasih Yesus. Adik-adik, kalau kamu dan saya menjadi pengikut Yesus, tentu harus punya belas kasih. Setiap hari kamu dan saya harus membantu orang-orang yang kesusahan. Kak Gagas juga mau ya? Mau dong. Iya, karena kita adalah pengikut Kristus, kita harus punya belas kasih seperti Tuhan Yesus. Adik-adik, yuk Kak Melda mau ajak kita setiap hari menolong orang yang kesusahan, mulai dari keluargamu, mulai dari tetangga. Nanti kalau sudah kembali ke sekolah, mulai di sekolahmu dan dimanapun kita berada harus melakukan sesuatu dengan belas kasih. Kita akan jumpa di Kids Corner berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kak Gagas, ada satu sobatku yang setia. Sama-sama adik-adik ya. Boleh sambil duduk di rumah seperti kami. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus Kak, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sama-sama katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sama-sama katakan, namanya siapa? Betul, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus ya Kak Gagas. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Senang karena Yesus menghibur hatimu dan hati saya. Tuhan Yesus memberkati.